Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Khaira, kelas M213 NIM 210407500020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang P3K dan panduan pemberi P3K. Hal-hal yang saya akan jelaskan yaitu pertama, pengertian, tujuan, prinsip, tujuan utama, peralatan yang digunakan, dan dasar hukum pertolongan pertama. Apa sih itu P3K? Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau para medis. Pertolongan tersebut bukan sebagai pengobatan atau penanganan yang sempurna, tetapi hanyalah berupa pertolongan sementara yang dilakukan oleh petugas P3K yang pertama kali melihat korban. Setiap orang yang memberi penanganan dasar pada saat terjadi sebuah kecelakaan dapat disebut sebagai P3K. Tujuan P3K dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan terdapat 3 tujuan yang sangat penting, yaitu sebagai berikut. Pertama, tujuan yang paling utama yaitu menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian. Yang kedua, mencegah cacat yang lebih berat atau mencegah kondisi memburuk atau parah. Dan yang terakhir, menunjang penyembuhan. Pada tujuan ini sangat berperan penting dalam memudahkan tahap tindak lanjut dalam penanganan yang akan diberikan oleh dokter atau para medis. Prinsip P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan memiliki beberapa prinsip yang harus dipegang teguh oleh setiap pemberi pertolongan pertama, yaitu pertama, jangan melakukan sesuatu yang berbahaya atau membahayakan. Yang kedua, jangan mengerjakan tindakan meragukan hanya karena ingin melakukan sesuai yang tidak dibutuhkan. Yang ketiga, waktu sangatlah penting. Semakin cepat pertolongan diberikan, maka akan semakin kecil bahaya yang ditimbulkan. Yang keempat, jangan menambah kerusakan. Tujuan utama P3K yaitu pertama, menyelamatkan nyawa seseorang, kedua, mencegah agar tidak memburuk, dan yang terakhir, mendorong pemulihan seseorang. Peralatan P3K atau isi kotak P3K yaitu pertama, plester cepat, mitella, kapas, kasa steril, gunting kecil, pinset, rivanol, dan betadine. Dasar hukum pertolongan pertama yaitu 1. Pasal 531 KUH Pidana menyatakan barang siapa menyaksikan sendiri ada orang di dalam keadaan bahaya maut, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya, sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak akan mengkhawatirkan bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Jika orang yang ditolong itu mati, diancam dengan KUHP 45 165 187 304 S 478 525 566 Pasal 531 KUHP ini berlaku bila pelaku pertolongan pertama dapat melakukan pertolongan tanpa membahayakan keselamatan dirinya dan orang lain. Kedua, Pasal 322 KUH Pidana
Barang siapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia yang wajib disampaikannya oleh karena jabatannya atau pekerjaannya baik yang sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp9.000. Jika kejahatan itu dilakukan yang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu. Pasal 322 KUHP ini mengatur tentang kerahasiaan medis korban yang ditolong. Dengan adanya kedua landasan hukum di atas, baik yang mengatur tentang kewajiban melakukan pertolongan dan juga hak korban yang ditolong, maka setiap pelaku hendaknya selalu bertindak sesuai dengan prosedur penata-laksanaan pertolongan pertama agar si pelaku tidak terjerat hukum atau padahal ia bermaksud mulia dan si korban dapat diselamatkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.